Kibah Jati. Kampung Roto. Ini kelihatannya semacam satu evaluasi secara umum tentang hikmah di hari yang fitri ini. Jangan sampai nanti sudah ditunggu 1 bulan paling tidak, malah justru pada emosional karena cepat-cepat naik kendaraan, tidak ngerti kalau kendaraannya itu matic, punya kelemahan-kelemahan tertentu dan kehebatan-kehebatan tertentu. Oleh karena itu, kalau sedang naik motor, jangan sampai jiwa itu yang motor yang mengikuti kita. Tidak boleh, kita yang harus mengikuti motor. Nah, kenapa? Karena motor, 1, punya kecepatan tinggi. 2, ya, tidak kita sendiri di jalan yang naik motor. Kedua kali, kalau naik motor tadi itu tidak hati-hati, helmnya tidak mendengar sama sekali, apa suara mesin dari belakang dan lain sebagainya, ya, lalu tergesa-gesa, pengen nyalip aja seperti orang yang lagi salipan jalan kaki. Tidak boleh. Inilah sebabnya semakin tahun jumlah kecelakaan ini kelihatannya makin banyak. Nah, di samping itu Mas Krisna tadi itu juga sudah mensitir bahwa memang begitu sangat unik negeri kita itu. Di Timur Tengah sana, di negeri asalnya agama Islam ini, setelah puasa Idul Fitri itu malah biasa-biasa saja. Di sana yang justru ramai itu malah Idul Adhanya. Nah, kalau tidak salah, saya pernah mencermati tulisan, kelihatannya Idul Fitri ini adalah dimulai dari salah seorang tokoh yang cukup terkenal. Beliau ini adalah namanya Bung Karno. Nah, Bung Karno pada waktu itu, ya, karena di dalam penjajahan, lalu beliau pengen memanfaatkan hari akhir setelah puasa, mendatangi para al-muharram, tokoh-tokoh agama, untuk diadakan saling kunjung-mengunjung. Untuk apa? Di samping saling maaf-memaafkan, juga saling mengatur strategi, saling berkomunikasi. Nah, dampak dari itu Idul Fitri sudah merupakan satu hari bagi bangsa Indonesia, hari yang istimewa juga. Istimewa secara sosial ekonomi, istimewa secara sosial budaya, istimewa secara sosial ekonomi, sekaligus juga pemerataan secara tidak langsung. Oleh karena itu, kalau negara Pancasila ini suatu saat kita bisa menata dengan baik per tahunnya, sehingga tidak terjadi, dan kami yakin bahwa para negarawan-negarawan pasti sudah ke sana, meskipun kadang-kadang masih terjerat oleh situasi yang tidak kondusif istilahnya. Nah, Ki Ahmad ini yang dari Mojokerto, beliau itu banyak pengalaman sana kemari juga tentang pergaulan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan ritualisme. Ritualisme itu perilaku-perilaku yang menuju dalam kehidupan spirit jiwa. Jadi jiwa yang semeleh, jiwa yang berbudi luhur, jiwa, kalau orang Islam menyebut orang mukmin, ya itu. Nur Sewu, tolong Ki Ahmad ceritakan apa adanya tentang mungkin usulan-usulan atau pengalaman-pengalaman yang baik. Monggo, kami persilakan. Rahayu sagung dumadi. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sekedar menyampaikan sumbangsih tentang Idul Fitri, kembali kepada fitrah, di mana Idul Fitri ini dimulai dengan puasa selama 1 bulan. Adapun tujuan inti daripada ritual puasa ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari ajaran para leluhur kita, di mana para leluhur kita menganjurkan kita supaya selalu reresik kelawan sesuci. Reresik awak sak kujure, sesuci ati sak underane. Nah, dengan puasa
Ramadan ini tentunya sangat tepat, di mana puasa Ramadan ini juga diperuntukkan bagi mereka yang berjuang untuk mencari rezeki, juga bagi pejuang di jalan Tuhan ataupun melaksanakan Darmaning Satrio, juga cocok untuk para bini sepuh. Saudara-saudaraku semuanya, karena para pejuang untuk mencari rezeki, barangkali kalau istilah saudara-saudara kita yang menganut ajaran Hindu adalah mereka-mereka yang melaksanakan Dharma Waisa, apa sebagai petani atau sebagai pedagang atau sebagai pekerja, di mana mereka-mereka ini setelah melakukan pekerjaan dengan etos kerja nyata. Jadi saya ini teringat sekali kalau melihat acara apa itu istilahnya pecutan, di mana di situ dimunculkan sebuah buceng tumpeng yang sangat tinggi. Nah, di situ para pemuda-pemudanya tampil dengan gagah perkasa tanpa ada rasa takut sedikit pun, walaupun di sebelahnya ada bini sepuh yang siap dengan pecut akan memecut para anak muda yang akan mengambil daripada berkat yang ada di tumpeng itu. Nah, ini sangat tepat sekali kalau kita kaitkan dengan sabda daripada junjungan Nabi kita Muhammad, bahwa Allah itu sangat mencintai makhluknya yang pulang ke rumah dalam keadaan capek. Nah, tentunya ini karena etos kerja nyata itu. Sehingga budaya pecutan ini bagi saya adalah sangat-sangat tepat dengan perintah daripada Allah yang Maha Kuasa itu tadi. Nah, setelah mereka melakukan jihad atau perjuangan yang hebat untuk mendapatkan berkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, nah tentunya di sini juga harus disucikan. Oleh karena itu setelah puasa dengan menyiapkan hati yang betul-betul bersih, bisa menyisihkan sebagian daripada hasil yang diperolehnya setelah melakukan jihad di dalam rangka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu. Saudara-saudara sekalian, yang kedua adalah cocok juga Pak untuk para pejuang-pejuang di jalan Tuhan. Nah, pejuang-pejuang di jalan Tuhan ini kalau menurut hemat saya ya tentunya sama dengan Darmaning Satrio. Jadi untuk menyelamatkan tatanan yang ada di dunia ini supaya segenap rakyat atau anak bangsa ini memperoleh keadilan dan kemakmuran. Ya, terima kasih. Matur nuwun, matur nuwun. Ya, barangkali cukup sekian dulu. Nah, nanti bisa disambung lagi. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Matur nuwun, matur nuwun. Waduh. Beliau tadi itu mencermati pengalaman kehidupan kita selama ini yang intinya bahwa satria berbuat sesuatu yang sudah mematri dirinya untuk kepentingan lingkungan, warga dan bangsanya adalah satu perbuatan yang sangat mulia. Dan beliau juga memperingatkan sekali lagi bahwa kerja keras dan mencerdaskan pikiran dan otak. Karena kalau kita nanti itu ritual dalam tanda petik, apapun bentuk sistem ritualnya, ya, itu kalau otak kita tidak cerdas, inilah kadang-kadang kelihatannya benar, tapi hidupnya itu masih begitu terus-menerus dalam keadaan kesengsaraan. Oleh karena itu kecerdasan dan keluhuran kelihatannya menjadi satu kesatuan. Leluhur kita sering menyebut Satrio Pinandito. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sekedar
tidak disayang, tidak dicintai kalau tidak diketahui ya. Singosari dan Kabupaten Malang ini mempunyai candi-candi peninggalan yang begitu amat banyak. Daerah tingkat 2 itu yang paling banyak peninggalan candi-candinya adalah di daerah Kabupaten Malang. Dan di Singosari dan sekitarnya banyak peninggalan-peninggalan yang patut untuk dikunjungi. Kalau sempat Bapak Ibu semuanya, ajaklah anak cucunya untuk melihat peninggalan-peninggalan leluhur. Dan sekarang yang diengerami Mas Krisna, yang di Pedepokan Wangon di sini, itu ada beberapa sumber ya. Orang menyebut di kiri kanan situ itu namanya sumber sewu. Karena ada sumber Kauripan, ada sumber Biru, ada sumber Nagan, ada sumber Tok, ya, ada sumber Rawan, masih banyak lagi. Dan semuanya itu tidak katanya, kebetulan kami mengikuti sendiri. Orang-orang yang besar tapi luhur budinya dan tinggi pangkatnya. Banyak yang dengan tulus berkunjung. Entah itu silaturahmi, entah itu sekedar kenang-kenangan untuk mengambil airnya. Dan di Padepokan sini Mas Krisna dan kawan-kawan kelihatannya juga sangat terbuka untuk saling belajar. Karena di sini tidak ada guru. Saya pun juga bukan guru. Mas Krisna bukan guru. Kita mungkin hanya mencoba untuk mengingatkan kita bahwa kita sebenarnya mempunyai guru sejati di masing-masing orang. Guru sejati itu pasti bijak. Karena guru sejatinya sama. Tapi beliau akan memberikan sesuatu pelajaran lain tiap orang. Kenapa? Karena tiap orang pasti lain karakter, kemampuan, bakat, dan ya rezekinya. Katanya lah seperti itulah. Nah, kita lanjutkan aja sekarang. Mulai bergeser ke sini. Tapi para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kami mohon untuk sabar sejenak. Jangan kemana-mana karena kelihatan kita mengambil hikmahnya hari yang fitri itu masih begitu amat mulia dan amat baik. Dan saya yakin Anda masih di depan Dhamma TV dan Kiprah Jati dengan semangat Kiprah Jati. Ya. Mengapa kau biarkan dirimu terbelenggu oleh keangkuhan? Seandainya engkau sadar diri, tiada hidup yang abadi, gemerlapnya dunia yang fana, semuanya hanya sementara, menutupi hati dan nurani, atau sengaja membutakan diri. Kambing tua